Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Federasi Sepak Bola Denmark melalui laman resmi Twitter mereka mengonfirmasi jika Christian Eriksen sudah meninggalkan rumah sakit Rigshospitalet hari ini usai menjalani operasi pemasangan implan defibrilator. Namun belum ada yang bisa menebak terkait nasib masa depan Christian Eriksen di Inter. Andai alat ini dipasang permanen dalam tubuhnya, ia secara otomatis tidak bisa lagi membela Inter karena ada aturan yang berlaku di sepak bola Italia yang melarang seorang pesepak bola bermain menggunakan alat ini. Namun andai alat tersebut hanya dipasang sementara, ia berpeluang bisa kembali merumput bersama Inter. Satu yang pasti, Eriksen tidak akan kembali dalam waktu dekat. Hal ini mau tak mau membuat rencana Inter di bursa transfer juga otomatis berubah. Mereka akan menunggu Eriksen hingga menit akhir, namun di sisi lain ada keharusan bagi I Nerazzurri untuk mendatangkan gelandang baru sebagai alternatif. Audisi mencari gelandang baru pun dimulai. Corriere dello Sport mengaitkan Inter dengan dua nama, Mateo Kovacic dan Donny van de Beek. Eriksen pada awalnya disiapkan oleh pelatih Simone Inzaghi untuk menjadi Luis Alberto-nya di Inter. Namun apa yang ia alami pekan lalu mengubah segalanya. Benar, Inter masih memiliki Stefano Sensi yang memiliki karakteristik menarik, namun ia kerap dilanda cedera yang membuat tak ada jaminan ia akan tetap bugar sepanjang satu musim. Hal ini membuat Inter mulai melirik beberapa nama, dengan dua nama teratas yakni Mateo Kovacic dan Donny van de Beek. Kemudian ada Tuttosport yang menyebut Inter juga berpeluang membawa pulang Philippe Coutinho. Walaupun tak mendapatkan tempat di Barcelona, namun Coutinho diyakini masih memiliki kualitas untuk bisa mengubah Inter. Ia juga memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi termasuk sebagai second striker mendampingi Romelu Lukaku. Berjaga-jaga andai Lautaro Martinez hengkang. Selain itu, Inter juga melirik kemungkinan bisa meminjam gelandang Real Madrid. Ada dua nama yang dilirik menurut Tuttosport, yakni Martin Odegaard dan Dani Ceballos, yang menjadi dua komponen tak terpakai dalam permainan pelatih Carlo Ancelotti. Satu nama lagi yang muncul adalah playmaker AC Milan, Hakan Çalhanoğlu, yang masa kontraknya akan habis pada 30 Juni ini, dan rombongan agennya dikabarkan telah menawarkannya ke Inter. Sebelumnya Chelsea membuat kemajuan dalam upaya mereka untuk merekrut bek sayap Inter Achraf Hakimi. Sedangkan sang rival, Paris Saint-Germain, tak mau kalah dan siap meningkatkan tawaran mereka untuk kesepakatan pemain timnas Maroko itu. Media Prancis Lettensport.com melaporkan bahwa PSG sedang bersiap untuk melayangkan tawaran ke Nerazzurri sebesar 70 juta euro untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Direktur olahraga mereka Leonardo kembali melakukan kontak dengan Inter baru-baru ini. PSG ingin memastikan mereka tidak akan bisa ditikung oleh The Blues. PSG sebelumnya telah mengajukan proposal pertama senilai 60 juta euro untuk sang pemain. Tetapi Inter menolaknya karena angka itu dinilai lebih rendah dari permintaan harga mereka. PSG sebenarnya lebih unggul karena mereka adalah pilihan utama Hakimi, meskipun minat dari Chelsea dikatakan lebih kuat. Chelsea bahkan bisa menaikkan tawaran mereka menjadi 80 juta euro demi memenangkan persaingan. Tetapi masih harus dilihat tim mana yang akan mendapatkan lampu hijau dari Inter. Tampaknya benar bahwa Achraf Hakimi akan meninggalkan Inter sebelum bulan Juni berakhir. Oleh karena itu, manajemen klub mulai mencari-cari pengganti yang ideal untuk pemain keturunan Maroko tersebut.
Laporan dari Nicolo Sira, dalam 24 jam terakhir Davide Zappacosta berada di Milan bersama keluarganya. Kehadirannya juga diikuti dengan pertemuan agensinya dengan pihak manajemen Inter. Chelsea sebagai pemilik pemain memiliki opsi otomatis perpanjang kontraknya hingga Juni 2022. Tapi jika tidak diaktifkan, maka klub manapun bisa mendapatkannya secara gratis bulan Juni mendatang. Inter tak sendirian, tapi juga ada Atalanta. Selain Zappacosta, Inter juga tengah mengevaluasi untuk dapat mendatangkan pemain PSV Eindhoven dan Denzel Dumfries. Pemain muda yang berposisi sebagai bek kanan ini telah mengemas 2 gol di Euro 2020 serta menyamai Romelu Lukaku sebagai pemain yang meraih Man of the Match 2 pertandingan berturut-turut dalam ajang Euro tahun ini. Spekulasi masa depan bek sayap Inter Milan Ivan Perisic kian terang. Mantan klubnya Wolfsburg dilaporkan bertekad memulangkan sang pemain kembali ke Jerman. Kabar itu datang dari media Italia El Interista yang melaporkan bahwa Wolfsburg telah menjalin kontak dengan Inter untuk kemungkinan kesepakatan transfer pemain Kroasia itu. Sebelum pindah ke Nerazzurri, pemain berusia 32 tahun itu sudah malang melintang di kompetisi Bundesliga Jerman, di mana ia pernah berseragam Borussia Dortmund dan Wolfsburg, dan juga sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen di musim 2019-2020, di mana ia sukses membantu pasukan Bavarian memenangkan treble. Di sisi lain, Inter memang ingin menjual Perisic mengingat kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi dan tuntutan gajinya yang lumayan tinggi. Namun, upaya Wolfsburg untuk bisa merekrut kembali mantan bintangnya itu mendapat persaingan kuat dari sesama tim Bundesliga yakni Hertha Berlin. Tenggat waktu akan dihormati Inter sehubungan dengan masalah gaji. Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa setelah pinjaman 275 juta euro datang dari Oaktree, pembayaran tunggakan gaji berjalan dengan lancar. Gaji bulan November, Desember, Februari, dan Maret dibayar pada akhir Mei, sedangkan April dan Mei akan dibayar pada 30 Juni. Pada saat itu, hadiah Scudetto akan tetap berlaku dan akan dibayarkan pada bulan September. Sesuai dengan perjanjian lainnya, pembayaran ini akan dilakukan dalam 2 kali angsuran antara bulan September dan Desember. Di antara topik hangat di pihak Nerazzurri ada juga tentang sponsor utama jersey. Kontrak dengan Pirelli sebagai sponsor utama akan berakhir pada akhir Juni, tetapi penggantinya belum ditemukan yang bersedia memenuhi permintaan Stefan Zhang sebesar 30 juta euro per musim. Setelah perusahaan cabang teknologi tampaknya kemarin berada di posisi terdepan, sekarang ada mitra baru datang dari Asia. Menurut sumber yang sama, sponsor akan hadir dari jalur yang mengarah ke sektor keuangan dan cryptocurrency.